Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menjelaskan hasil proyek UAS saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daud Frans Juli Telbanua, NPM saya 2335105575. Dan di sini saya memiliki dataset yaitu sesuai perintah yang telah Ibu dosen berikan kepada kami dengan mata kuliah pembelajaran mesin teori. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian sel awal, yaitu pada bagian from scalar, yang dimana bagian ini saya menyiapkan library standar Python seperti Pandas dan NumPy untuk pengolahan data Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi serta fungsi-fungsi dari Scikit-learn untuk pengemodelan dan evaluasi. Kita runningkan dan hasilnya keluar, yaitu random forest. Lalu yang kedua, load data. Nah, pada load selanjutnya, dengan yang dimana selanjutnya data dimulai dari format CSV. Data ini memiliki 80 sampel pasien dan 7 fitur medis, seperti sel darah putih, sel darah merah, serta keping darah. Berdasarkan pengecekan awal, nah pada data klinik ini, data ini telah bersih seimbang, yaitu 40 sehat dan 40 leukemia. Kita runningkan lagi. Nah, pada print index ini berhasil, data cleaning berhasil juga. Pada bagian ini saya menganalisis sebaran nilai dari setiap parameter darah menggunakan histogram dan box plot. Di sini mulai terlihat jelas pola, salah satunya pasien leukemia cenderung memiliki sel darah putih yang melonjak jauh lebih tinggi. Kita runningkan. Nah, ada beberapa jenis di dalamnya, 25, 50, 75 maksimal, count, min, STD, minim. Lalu pada bagian distribusi histogram, ini saya membuat heatmap, kolerasi, dan pair plot untuk melihat hubungan antar variabel. Hasilnya menunjukkan korelasi kuat antar beberapa parameter sel darah merah, dan data ini terlihat terpisah secara visual antara pasien sehat dan yang terkena leukemia. Nah, ini distribusi WBC, distribusi RBC, distribusi HGB, serta distribusi MCV. Distribusi MCH, distribusi MCHC, distribusi PLT. Dan langsung saja pada bagian ini, sama tadi yang saya jelaskan, ini bagian box plot. Hasilnya keluar perbandingan distribusi fitur healthy vs atau dengan leukemia. Ini pair plot. Nah, keluar hasilnya pair plot. Ada banyak jenis macam. Dan pada bagian processing, sebelum masuk ke model, saya mengubah label diagnosis menjadi biner, yaitu 0 untuk sehat, 1 untuk leukemia, serta membagi data menjadi 80% lebih latih dan 20% data uji. Saya juga menerapkan standar scalar agar variasi rentang nilai antar fitur darah tidak mengganggu performa algoritma. Dan berhasil. Nah, kita masuk ke bagian model 1. Yang pertama itu logistic regression. Sesuai instruksi untuk menggunakan minimal 2 algoritma, saya memilih logistic regression sebagai model linear dasar dan random forest sebagai model berbasis pohon keputusan. Nah, kedua model tersebut kemudian dilatih menggunakan data latih yang sudah disiapkan. Kita jalankan. Ini logistic regression, result, akurasi, presisi, rekal, F1, serta AUC. Begitu juga ini dengan
logistic regression coefficient, dan ini hasilnya telah jelas nampak. Logistic regression coefficient dengan PLT MCHC, MCH, MCV, HGB, RBC, serta WBC. Ini random forest. Nah, sukses, keluar datanya. Sama. Dia masih satu running, tetapi saya memisahkannya untuk melihat hasilnya. Lalu ini model compression. Nah, hasilnya keluar juga, sukses. Ini function matrix logistic regression dengan random forest. Yang ini juga, yaitu pada bagian ROC curve compression, sukses. Pada bagian terakhir ini, yang dimana analisis fitur importance, yaitu terakhir saya mengekstrak fitur paling berpengaruh dari model random forest. Hasilnya membuktikan secara ilmiah bahwa WBC atau sel darah putih adalah indikator paling krusial dalam deteksi awal leukemia dengan kontribusi sebesar 40,1%, diikuti oleh MCH dan PLT. Langsung saja kita merandingkannya, dan ini setelah sukses. Kita bisa lihat perbandingan dari performa dua model, yaitu logistic regression dengan random forest, dan yang terakhir ini sama. Nah, ini hasil akhirnya, yaitu akurasinya 0,1. Pada bagian logistic regression hasilnya sama semua seperti yang di awal tadi, 40-40. Ini hasilnya 4, yaitu 1,0 semua. Nah, pada model based on CV akurasi random forest yaitu sebesar 95,38%, sedangkan bagian model yaitu 100%. Dan ini pada kesimpulan hasil ringkasan saya. Aspek detail dataset yaitu leukemia deteksi 80 sampel, 7 fitur distribusi kelas, 40 healthy, 40 healthy banding 40 leukemia atau seimbang. Fitur terpenting WBC 40,1%, MCH 16,8%, PLT 15,6%. Model terbaik yaitu random forest dengan CV 95,38%. Model terbaik yaitu logistic regression akurasi 100%, CV 92,30%, AUC 1000. Dengan random forest akurasi 100%, CV 95,38%, AUC-nya 1000. Sejauh ini hasil proyek saya akhiri. Salam sejahtera bagi kita semua. Maaf jika ada penjelasan yang terbelit-belit dan ada yang kurang mengenakan. Saya ucapkan terima kasih.